Opa Oma. Lewat program Live Deep Talk with Pase ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan mencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom semuanya, tenang kembali bersama saudara dalam program Deep Talk with Pase. Sebelum kita mulai, kita biasa ya harus memuji Tuhan terlebih dahulu. Itu pujian yang terutama untuk Tuhan. Sama-sama kita puji Tuhan. Across our hearts with holy fire and have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We offer up our hearts and lives. Let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Yes, Lord. Be glorified in everything we say. And have your Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your oh, we long to hear from Amen. you, 'cause this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. It's your house, this is your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh yes,
Haleluya. Shalom semuanya, haleluya. Senang bersama dengan saudara di malam hari ini. Jumpa lagi dalam Deep Talk with Pase bersama saya Pase, ya, Paulus Suseno Suwarsana dalam tadarusan kita, ya. Malam hari ini kita akan tadarusan lanjutin 1 Korintus pasal yang ke-14. Bapak Ibu yang belum mengikuti pasal-pasal sebelumnya, silahkan ya, ada pertinggalnya di channel YouTube ini. Kami juga sudah tadarusan atau membaca secara utuh Injil Lukas, Kisah Rasul, dan Surat Galatia. Jadi ada 3 kitab yang sudah kita selesaikan. Dan di bulan ini kita masuk di 1 Korintus pasal 14, tepatnya di hari ini, di malam hari ini. Dan Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami dipertemukan kembali dengan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun lewat program Deep Talk with Pase. Doa agar apa yang kami baca di 1 Korintus 14 ini memberkati kami semuanya. Tuhan berikan rema khusus buat kami masing-masing. Sehingga setelah selesai malam ini kami membaca 1 Korintus 14, kami semakin mengenal Tuhan dan kami bisa menjadi pribadi yang hidupnya lebih menyenangkan Tuhan di atas segala-galanya di sepanjang sisa hidup kami tentunya. Bicara kepada kami Tuhan, berkatilah kami. Haleluya. Amin. Oke saudara, ya untuk mempersingkat waktu, ya kita langsung buka saja ya. 1 Korintus pasal yang ke-14. 1 Korintus pasal yang ke-14, perikopnya sekali lagi tentang karunia roh. Ya, jadi Bapak Ibu, 1 Korintus 14 ini tentu berhubungan dengan 1 Korintus pasal-pasal sebelumnya, tepatnya pasal 12. Ya, di pasal 12 itu ada mulai pertikaian, ada banyak karunia tapi satu roh, ada banyak anggota tubuh tapi hanya satu tubuh gitu ya. Dan ada perbedaan di jemaat Korintus dan rupanya perbedaan ini begitu rupanya sangat signifikan sehingga Paulus itu perlu menekankan bahwa ayo dong ya, jangan gara-gara perbedaan itu kalian terpecah ya. Perbedaan itu justru harusnya mempersatukan ya. Jadi ada perlombaan-perlombaan karunia yang ditunjukkan oleh orang-orang Kristen di Korintus untuk menunjukkan bahwa dirinya hebat gitu ya, yang mestinya tidak perlu dikerjakan ketika kita berkoinonia atau bersekutu, melakukan persekutuan ya, melakukan perkumpulan dalam ibadah-ibadah Kristen gitu ya. Langsung kita akan baca sampai dengan ayat yang kelima ya. 1 Korintus pasal 14, sekali lagi tentang karunia roh. Ayat 1-nya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Bapak Ibu, di bahasa roh yang karunia ya. Saya sudah ngebahas ketika di Kisah Para Rasul tentang bahasa roh sebagai tanda bahwa kita sudah dicurahkan atau mengalami pencurahan Roh Kudus, menerima Roh Kudus. Jadi itu bahasa roh yang menjadi salah satu tanda dan tanda utama orang yang terima Roh Kudus. Dan itu hanya terjadi sekali. Ketika kita terima Roh Kudus, mengalami Roh Kudus, ya bahkan ketika saya mengajar ini ada beberapa orang yang menjapri saya, bagaimana Pak caranya kita untuk mendapatkan karunia Roh Kudus, dan saya lebih spesifik, saya ajarkan sesuai apa yang saya dapatkan di Kisah Rasul, dan puji Tuhan beberapa mereka bersaksi bahwa mereka mendapatkannya ya, mendapatkan bahasa roh itu sebagai tanda bahwa mereka sudah diberkati atau menerima Roh Kudus itu. Dan itu yang saya imani dan saya kerjakan, saya ajarkan ya. Saya pernah mengalami itu soalnya ya di masa lalu saya, dan sesuai dengan apa yang saya imani di Kisah Rasul soal pencurahan Roh Kudus atau menerima Roh Kudus yang tandanya adalah berbahasa roh. Sekali ya ketika kita mengalami momen itu. Tapi rupanya di Alkitab kita ada karunia berbahasa roh. Ini hal yang berbeda. Karunia itu adalah pemberian ya, anugerah ya. Kalau kita lihat bahasa aslinya itu pemberian dari Tuhan, dari yang superior kepada yang inferior, bahkan ketika yang inferior itu tidak layak untuk mendapatkannya. Jadi bicara mengenai kasih karunia, bicara mengenai karunia, bisa bicara mengenai grace, ya pemberian itu bicara mengenai ya sesuatu yang kita dapatkan dari Tuhan. Dan ada bahasa roh yang kita bisa dapatkan dari Tuhan sebagai salah satu karunia kita, ya. Dan karunia ini beda dengan karunia berbahasa roh, maksud saya beda dengan
bahasa roh sebagai tanda ketika kita menerima Roh Kudus. Itu dua hal yang berbeda. Sebab kalau bahasa roh sebagai tanda kita menerima Roh Kudus itu hanya sekali terjadinya, tidak berulang kali. Tapi kalau karunia namanya pemberian untuk pelayanan, bahasa roh yang karunia itu bisa digunakan berkali-kali. Dikatakan di ayat 1 tadi, kejarlah kasih itu. Kasih yang dibahas di pasal 13 yang kemarin kita sudah sharingkan ya. Bahwa yang penting adalah kasih, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling terutama adalah kasih. Maka jadilah orang Kristen yang hidupnya di bumi itu penuh dengan kasih. Kalau memang kau mau seperti Yesus. Karena Yesus adalah kasih. Dan sorga, tempat yang akan kita harapkan kita berada di sana. Di dalam kekekalan itu tempat yang penuh kasih. Maka kejarlah kasih itu. Kasih yang tanpa syarat, agape itu. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Jadi, kalau kita merasa kita belum mendapatkan pemberian itu dari Tuhan, usahakanlah dirimu memperoleh itu. Usahakan dengan cara apa? Tentu meminta kepada Tuhan. Ada ayatnya tuh, minta diberi, ketuk dibukakan, Bapa mana beri batu ketika anaknya minta roti. Jadi ini sebenarnya kesadaran kita masing-masing. Ya, kalau saya sih mengimani setiap orang itu memiliki satu karunia ketika kita sudah menerima Roh Kudus. Roh Kudus sudah tinggal dalam kita. Kita pasti akan diberi, kalau menurut saya secara pribadi ini tafsir, ya. Karena saya ketika saya bertobat, saya merasa tiba-tiba kok saya suka ngajar. Oh, saya punya karunia ngajar kali, ya. Dan itu yang saya imani dan akhirnya berkembang. Ada beberapa karunia yang akhirnya saya sadar, ya, setelah saya introspeksi diri, saya jujur sama Tuhan, ada beberapa karunia yang saya miliki di hari ini, tepatnya di hari ini gitu ya. Entah ke depan itu bisa berkurang kalau karunia itu tidak saya kelola dengan baik, atau mungkin bisa bertambah kalau saya meminta kepada Tuhan karunia yang lain, atau Tuhan memberikan tambahan karunia lainnya gitu kepada saya di kemudian hari. Itu suka-sukanya Tuhan. Tapi kata Paulus, andai kata kita merasa kita nggak punya karunia, kadang-kadang orang Kristen begitu tuh, aduh saya nggak punya apa-apa, Pak, saya nggak punya karunia roh, Pak. Nah, kalau kau merasa pada titik itu, mestinya kita sadar bahwa kita harus meminta, karena penting kita hidup di dunia ini memiliki karunia itu kalau kita mau berdampak bagi orang, kalau kita mau jadi terang bagi dunia ini, kalau kita mau jadi garam bagi dunia ini. Maka milikilah atau cobalah usahakan memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia bernubuat. Karunia bernubuat ini profesi dalam bahasa Inggris, yakni bukan saja sekedar bisa membagikan firman Tuhan, bisa menjelaskan firman Tuhan sesuai konteks hari ini kepada jemaat atau kepada orang Kristen lainnya, tapi juga karunia untuk melihat hari esok. Bisa menjelaskan tentang apa yang terjadi hari esok. Ya, itu karunia yang luar biasa, dan itu bagi Paulus adalah karunia yang terutama. Itulah yang Paulus pakai sebagai yang terutama dalam pelayanannya. Makanya ada surat 1 Korintus, 2 Korintus, surat Galatia, Efesus, Timotius, dan lain sebagainya. Itu kan surat-surat yang bicara mengenai profesi, mengenai nubuatan. Ya, Paulus menjelaskan tentang apa yang dia paham sesuai konteks saat itu, dan dia nasihatkan jemaatnya tentang masa depan, dan beberapa bahkan Paulus menggambarkan apa yang terjadi di hari depan. Ya, Paulus menceritakan di Tesalonika misalnya soal hari Tuhan, soal misalnya pengangkatan, ya, bahwa orang mati itu nanti akan diangkat terlebih dahulu, nanti baru menyusul kita yang hidup, ya, menyongsong Tuhan di awan-awan kemuliaan. Itu kan sesuatu yang bicara mengenai profesi, bicara mengenai apa yang terjadi nanti. Nah, itu yang digunakan Paulus, dan itu memang yang bagi saya sampai detik ini saya mengamini itu karunia yang paling utama. Maka kejarlah itu. Bagaimana kita akhirnya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik, terdeliver, sehingga semua orang yang dengarkan khotbah kita, sharing firman Tuhan kita, baik yang kelas bodoh sampai yang kelas pinter, kelas yang tidak terpelajar, kelas yang sampai sangat terpelajar, itu bisa mengerti, bisa memahami. Ya. Dan itu sesuatu yang bagi saya bukan saja bisa dipelajari, tapi yang terlebih utama adalah diminta. Karena meskipun sudah dipelajari, kadang-kadang saya melihat banyak orang yang berkhotbah itu khotbahnya nggak dipahami oleh orang awam. Kadang-kadang saya saja yang merasa diri saya sudah cukup dalam teologi, ya, sudah belajar teologi dengan sungguh, itu tidak bisa memahami khotbah pendeta-pendeta tertentu ini karena menggunakan bahasa-bahasa yang bagi saya nggak penting untuk disampaikan dalam bahasa khotbah. Ya, jadi rupanya butuh karunia ini, ya, sehingga akhirnya yang kita mau sampaikan itu bisa dimengerti untuk segala kalangan, ya, itu yang luar biasa. Maka mintalah Bapak Ibu, ya, karena itu penting, ya. Kita menjadi berkat bagi orang lain itu bagaimana kalau bukan dengan menjadi saksinya Tuhan. Ya, tentu bukan semua orang harus jadi pengkhotbah, tapi paling tidak sebagai orang Kristen kita harus bersaksi. Bukankah itu adalah amanat agung Tuhan?
ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan beritakanlah Injil sampai ke ujung dunia. Itu kan perintah Tuhan. Jadi bersaksi tentang Yesus, tentang iman kita kepada orang lain itu penting. Dan supaya kesaksian kita itu nggak ngelantur, nggak kemana-mana, nggak muter-muter gitu ya, milikilah karunia untuk bernubuat itu. Ya, mintalah sama Tuhan kalau kau merasa hari ini kau belum mendapatkannya, supaya hidupmu berdampak. Lewat pertobatanmu banyak orang yang bertobat. Kalau satu orang saja bertobat di sepanjang sisa hidupmu, bukankah firman Tuhan katakan jika satu orang bertobat maka surga akan bersorak-sorai? Bayangin kalau kau bisa mempertobatkan 2 orang karena kesaksian hidupmu, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Berapa besar nanti penghargaan mahkota yang diberikan Tuhan kepadamu. Sehingga saya berani pastikan kalau kau hidup seperti ini di sepanjang sisa hidupmu, di dalam kekekalan kau mendapatkan tempat yang spesial bagi Tuhan. Ya, maka milikilah itu, minta ya kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus yang sudah diberikannya kepada kita untuk menjadi roh penolong kita. Ayat 2 tadi, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, bahasa roh itu memang seperti itu. Bahasa roh itu tidak bisa diketahui oleh orang lain. Jangankan orang lain, kita kadang-kadang juga tidak bisa mengetahuinya. Ketika saya memakai karunia saya dalam berbahasa roh, puji Tuhan saya diberikan juga karunia berbahasa roh yang saya gunakan ketika saya berdoa, ketika saya punya pergumulan, ketika saya ingin ngobrol sama Tuhan tapi bingung gitu mau ngobrol apa, ya. Saya yang punya karunia itu, diberikan karunia, pemberian itu ya saya berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, tentu bahasa roh saya mungkin dibilang orang mirip dengan bahasa roh orang lain, tapi itu keluar begitu saja dari bibir lidah kita. Yang saya jujur ketika saya mendengarkan bahasa roh yang keluar dari bibir mulut saya, itu tidak saya pahami. Tapi saya meyakini itu adalah bahasa yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya perkatakan ketika saya mau bicara sama Tuhan. Ya, dikatakan tadi ya sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengerti bahasanya oleh roh. Ya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, itu makanya untuk konsumsi pribadi bahasa roh itu. Karena jangankan orang lain, kita aja nggak mengerti gitu ya. Makanya di ayat 3 kita baca ya ayat 3-nya sampai ayat 4-nya. Tapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, ia menasihati, ia menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, itu makanya penting mengejar atau meminta mendapatkan karunia nubuat itu. Karena kalau kita bernubuat, kita akan menyampaikan isi hati Tuhan. Kita akan menyampaikan apa yang kita dapatkan tentang hari esok dengan bahasa kita. Ya, kalau saya berbahasa Indonesia di Mimbar Dowe dengan bahasa Indonesia. Sehingga orang bisa paham, orang bisa mengerti. Tapi kalau orang berbahasa roh, saudara, orang tidak paham. Bahkan kita juga tidak paham dengan bahasa roh yang kita gunakan kalau Bapak Ibu tidak punya karunia menafsirkan bahasa roh. Makanya bahasa roh itu kata Paulus tadi hanya berguna untuk diri sendiri, membangun diri sendiri. Nah, ketika kita berkata-kata dengan bahasa yang rahasia tadi, bahasa yang diberikan roh kita untuk Roh Kudus dalam diri kita untuk kita ucapkan kepada Tuhan, bukankah kita akhirnya ketika berkata-kata dengan Tuhan dengan yakin ini adalah bahasa yang Tuhan mengerti, bukankah kepedean itu naik? Ya, itu makanya dulu dalam awal-awal pelayanan saya atau ketika saya melayani sebuah komunitas yang baru lah, yang tidak pernah saya lakukan atau mengalaminya sebelumnya. Ya, misalnya saya pernah suatu ketika dikasih kesempatan Tuhan untuk berkhotbah di tengah banyak hamba Tuhan dari beberapa denominasi. Ya, itu terjadi beberapa tahun lalu. Ya, saya ke NTT, saya ke Kupang, saya melayani, diundang sebuah komunitas. Dan ternyata komunitas itu bikin seminar, bikin kelas pengajaran, begitu seminar lah tepatnya, yang dihadiri oleh banyak hamba Tuhan. Dan semuanya hampir hamba Tuhan, tidak ada yang jemaat. Ya. Dan dari beberapa denominasi. Bukan saja denominasi karismatik seperti saya, tapi juga Protestan dan bahkan Katolik. Ya, itu membuat saya grogi, saudara. Karena yang saya mau sharingkan firman Tuhan ini adalah semuanya adalah praktisi Alkitab, pelayan Tuhan, pelayan mimbar gitu. Ya, siapa saya gitu, saya merasa oh Tuhan, ini saya nggak tahu loh teologi mereka. Ya, saat itu saya masih kuliah atau sudah selesai, masih kuliah S2 ya. Dan saya merasa sudah S2, maafkan saya, sudah S2 MTH ya. Tapi saya merasa jangan-jangan nanti yang dengar gua ada yang DTH, ada yang dokter teologi ya, sedangkan saya belum kuliah dokter teologi saat itu ya.
Masa saya ngajarin orang yang punya DTH gitu ya. Maka di tengah persiapan sudah ada, ya saya sudah mempersiapkan, tapi saya tidak, ekspektasi saya tidak sebanyak itu yang hadir, karena kita memakai sebuah ballroom dan yang hadir hampir ribuan orang dari banyak dari banyak gereja hamba Tuhan yang dari denominasi yang berbeda-beda tadi. Grogi lah saya, ya. Ketika saya sedang dalam persiapan, duduk di kursi pembicara, bukan di stage ya, bukan di kursi pembawa seminar, masih di dalam kursi tamu gitu ya, di depan, di barisan terdepan gitu ya. Ya, yang saya kerjakan, saya berbahasa roh dalam hati, ya, pelan saja, tidak ada orang yang tahu, karena kalau orang tahu pun orang tidak akan mengerti ya. Saya dianggap aneh karena saya nggak tahu kan di kiri kanan saya ini yang duduk ini pendeta dari kalangan apa ya, bisa jadi dari Katolik, dari Protestan yang tidak berbahasa roh, ya saya lebih dianggap fake lagi atau freak lagi, aneh lagi gitu ya. Jadi saya berbahasa roh, saya berbahasa roh ya. Apa yang saya mau utarakan, yang saya nggak bisa utarakan dengan bahasa Indonesia, saya ngomong aja ya. Pokoknya apa yang digerakkan Roh Kudus saya ucapkan gitu ya. Kenapa? Untuk membuat saya intinya, Tuhan tolong gua. Gue ngeri nih berdiri di stage itu gitu ya. Dan karena terus berbahasa roh ya, saya akhirnya percaya bahwa Tuhan memang izinkan ini terjadi. Dan akhirnya lewatin seminar kurang lebih 3 jam, sesi pertama, lanjut lagi 3 jam sesi kedua dengan tanya jawab. 3 jam itu udah ada materi dan juga tanya jawab. Dan seingat saya ya, sepemahaman saya, semua yang ditanyakan ke saya saat itu bisa saya jawab ya. Dan banyak responnya yang baik, karena setelah selesai seminar banyak yang minta foto, salaman, itu berarti respon positif gitu kan ya. Dan ada yang juga akhirnya tukar kartu nama dan lain sebagainya. Sampai sekarang beberapa masih ada yang interaktif dengan saya via WhatsApp, via email juga ya, karena masih punya hubungan lah, meskipun tidak lagi ke sana, tidak bisa bertemu muka dengan muka, tapi masih terhubung. Ada beberapa mereka yang sering sharing, dan saya juga sharing apa yang saya tahu kepada mereka gitu ya, saudara ya. Dan itulah fungsi bahasa roh ya, untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain ya. Dikatakan jelas oleh Paulus di ayat yang keempat. Jadi penting untuk lebih bernubuat, berbicara dengan manusia, dengan bahasa manusia, tentang firman Tuhan, tentang apa yang kita pahami tentang hari esok, daripada sekedar kencang dalam bahasa roh. Karena rupanya di Korintus ini, di jemaat Korintus ini, karunia berbahasa roh atau orang-orang Kristen yang punya karunia berbahasa roh ini merasa itu karunia yang paling utama, sehingga mereka ketika pertemuan ibadah mereka berlomba-lomba berbahasa roh kencang-kencang. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Bayangin kalau ada 100 orang saja di jemaat itu yang berbahasa roh dengan keras, tentu pertemuan jemaat itu menjadi chaos gitu ya, menjadi agak berisik tanda kutip lah oleh bahasa yang sering dipakai oleh orang-orang yang tidak memahami ini, itu saudara ya. Dan itu yang mau dikritisi oleh Paulus. Dan ini yang jujur saya kerjakan juga di gereja tempat saya mengembalakan ya. Kalau gereja orang lain saya diundang, saya tidak punya kompetensi untuk mengkritisi siapa saya hanya undangan misalnya, atau saya hanya tamu di situ ya. Jadi saya tidak berani bicara mengenai hal yang bersifat doktrinal di tempat itu ya. Jadi kalau saya diundang, saya tentu khotbah ya sesuatu yang memang saya pahami tidak akan menyinggung ya doktrinnya gereja tersebut ya. Tapi kalau di tempat saya mengajarkan ini ya. Jadi nggak bisa itu kita, bukannya saya larang, saya makan meminta ya, dalam penyembahan itu ada yang berbahasa roh, karena terutama worship leader saya sudah tekankan ya, kalau bisa berbahasa roh, kalau kamu memang punya karunia berbahasa roh gitu ya, karena dengan berbahasa roh kamu membangun dirimu sendiri, dan kami ini yang juga punya karunia itu bisa berbahasa roh tentu dengan bahasa volume yang normal, yang tidak keras, sehingga kami juga terpacu untuk membangun diri sendiri, sehingga ketika nanti firman Tuhan disampaikan kita sudah on fire gitu ya. Jadi saya jujur, saya suka penyembahan yang worship leadernya berbahasa roh, tapi tidak mengajak jemaat untuk berbahasa roh juga. Kenapa? Karena tadi ya, kalau mengajak jemaat untuk berbahasa roh sedangkan WL-nya dengan mic suaranya keras, maka jemaat terpacu untuk berbahasa roh juga dengan suara yang volume keras. Dan tentu itu nanti kalau kita membaca Korintus 14 jadi chaos, mengganggu yang lainnya ya. Tapi dengan worship leader atau MC ya, yang menyembah Tuhan sambil dia berbahasa roh untuk membangun dirinya, itu dalam pengalaman saya membuat saya yang punya karunia roh ini juga berbahasa roh gitu ya.
Jadi akhirnya saya juga membangun diri saya sendiri yang saat itu mungkin belum naik mimbar karena saya masih duduk di bangku jemaat, atau kalau saya berjemaat di gereja tertentu saya tergoda tanda kutip ya, atau diajak gitu untuk membangun diri lewat bahasa roh yang kebetulan saya miliki karunia itu. Itu baik-baik saja ya saudara ya. Tapi kalau mengajak ayo yang punya karunia berbahasa roh, ayo gunakan keras, ayo katakan dengan keras, dengan volume yang keras. Nah, itu yang saya tidak setujui ya. Kalau bagi saya eloknya ya worship leader kalau mau berbahasa roh silakan berbahasa roh, tentu dengan volume yang indah sambil dalam penyembahan itu ya. Nadanya tentu bisa diatur, karena kalau karunia itu, pemberian itu kan bisa diatur, kita bisa manage. Kita yang diberikan roh pengetahuan yang kita miliki kan kita bisa manage kapan kita mau sampaikan, kapan kita mau tidak sampaikan. Kita yang punya karunia mendoakan, kan kita bisa mendoakan kapan saja, bisa kita manage waktunya, malam, siang, pagi. Begitu pula dengan orang yang punya karunia berbahasa roh. Bahasa roh itu bisa kita manage, beda dengan bahasa roh yang menjadi tanda kita dibaptis Roh Kudus. Itu nggak bisa kita tahan, ya. Seperti rasul-rasul ketika mendapatkan baptisan Roh Kudus itu ya semuanya tiba-tiba berkata-kata dengan glosalia itu ya, berkata-kata dengan bahasa yang asing, bahasa lidah asing. Mereka nggak bisa hindari, mereka nggak bisa nggak bisa kelola itu, karena itu terjadi begitu saja dan itu sekali sebagai tanda orang itu kepenuhan Roh Kudus. Tapi kalau karunia bahasa roh bisa kita kelola. Kita bisa menggunakannya, tidak menggunakannya itu pilihan kita. Kita mau memakainya, tidak memakainya pada momen itu pilihan kita. Kita mau pakai suara yang kenceng atau yang lembut saja, itu pilihan kita. Tapi sarannya Paulus nanti kalau kita baca di 1 Korintus 14, ya gunakan untuk dirimu saja. Jadi nggak usah itu orang yang punya karunia bahasa roh tuh teriak-teriak gitu pakai bahasa roh, ya. Itu dalam pertemuan jemaat kurang elok lah begitu ya. Kita lanjutkan ya. Ayat yang kelima. Kita baca ayat yang kelima bersama saya. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, ya. Tapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi ayat kelima ini jelas bahwa Paulus itu ingin semuanya itu bisa punya karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Tapi lebih daripada itu, Paulus ingin mereka semuanya bisa bernubuat, bisa berkhotbah, bisa mendapatkan pemahaman tentang hari esok dan bisa diperkatakan sehingga banyak orang yang diberkati nantinya. Ya, daripada sekedar orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti bahasa roh itu tidak penting. Penting karena itu untuk diri sendiri. Bisa membangun diri sendiri. Dalam pengalaman tadi sudah saya ceritakan bagaimana saya akhirnya bisa pede ketika saya sambil menunggu waktu saya tampil itu saya berkata-kata dalam bahasa roh untuk membangun kepedean saya, ya, membangun diri saya, ya, karena ketika saya berkata-kata dengan bahasa roh itu saya kan sedang berkata-kata dengan Tuhan, minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan tolong saya gitu kan ya. Ya, karena apa tadi? Ya karena kalau kita berkata-kata dengan bahasa roh kita nggak akan membangun orang lain nggak ngerti. Tapi kalau kita bernubuat, orang itu akan diberkati karena orang itu mengerti apa yang kita perkatakan. Kecuali saudara punya karunia berbahasa roh dan sekaligus dikasih Tuhan karunia menafsirkan bahasa roh. Dan jujur saja saya tidak punya karunia menafsirkan berbahasa roh itu. Saya tidak punya. Dan saya juga belum pernah sih memintanya. Karena dalam pemahaman saya karunia berbahasa roh itu ya memang untuk saya. Jadi ketika saya mau bicara sama Tuhan, kata-kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang saya pahami minimum itu ya tidak bisa saya gunakan, kosakatanya ngeblank gitu. Ya dengan berbahasa roh itu saya lebih plong gitu. Ya bagi saya itu cukup ya karena karunia berbahasa roh itu ya untuk diri saya, membangun diri saya. Sehingga meskipun saya tidak mendapatkan karunia menafsirkan berbahasa roh, ya saya lebih baik kalau suruh memilih, saya meminta kepada Tuhan karunia yang lainnya daripada sekedar karunia menafsirkan berbahasa roh ya. Tapi kalau saya kepengen agar bahasa roh saya ini bisa jadi berkat bagi orang lain, maka saya harus minta itu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada dipakai Tuhan nanti menjadi pelayan Tuhan dan sering menggunakan bahasa roh di mimbar, ya, atau worship leader yang sering memimpin bahasa roh dengan kenceng di mimbar, itu sebaiknya ya meminta karunia menafsirkan bahasa roh supaya habis kita berkata-kata dengan bahasa roh itu kita bisa menafsirkannya dengan kata-kata bahasa yang dipahami oleh jemaat saudara.
supaya mereka pun akhirnya mengerti apa yang sedang kau katakan dalam bahasa roh tadi kepada Tuhan. Begitu saudara ya. Jadi nubuat itu membangun, tapi bahasa roh tidak membangun kalau tidak ditafsirkannya. Itu kata ayat 5. Ayat 6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apa gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Jadi emang nggak ada gunanya. Maksud datang ke orang, ke sebuah jemaat, terus langsung ngomong apa gunanya bagi orang-orang itu? Ini apa sih nih gitu ya. Tapi kalau berkata-kata dengan nubuat, ya, berkhotbah, itu pasti memberkati. Itu kata Paulus di ayat yang ke-6 gitu ya. Lebih baik menyampaikan kepadamu pernyataan Allah, pengetahuan atau nubuat atau pengajaran daripada berbahasa roh. Ayat yang ke-7 ya, bersama dengan saya. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling dan kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Ya kan Bapak Ibu bisa main seruling pasti. Apa sih susahnya niup seruling? Tit 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 tit. Tapi kalau seruling itu tidak bisa kau mainkan dengan nada-nada yang berbeda, ya orang nggak akan bisa menikmati, nggak akan diberkati. Cuman tit tit tit, fit 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 fit. Ya, saya nggak bisa main musik. Tapi kalau saudara metik gitar, apa susahnya metik gitar? Ya, jreng jreng jreng. Tapi kalau jreng 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 mulu, apakah jadi berkat buat orang lain? Orang bisa menikmati gitar yang saya mainkan kan nggak? Tapi kalau ketika saya punya ilmunya, punya skill, punya karunia, bisa memetik gitar dengan nada yang beda, dengan kunci yang berbeda, jadi alunan musik, jadi nada yang harmonis, kan orang akhirnya bisa menikmati. Itulah maksudnya saudara. Ya, jadi dalam pelayanan itu harus jadi berkat buat orang lain. Ketika yang kita gunakan, kita miliki, kita praktekkan, tapi nggak jadi berkat buat orang lain, ya dalam pelayanan nggak usah digunakan. Seperti bahasa roh yang saya punyai, karunia yang saya miliki, yakni karunia berbahasa roh, saya tidak pernah gunakan secara eksplisit gitu ya di dalam pelayanan, ya. Hanya berbahasa roh sendiri saja untuk konsumsi sendiri. Tidak pernah saya berbahasa roh di depan banyak orang gitu. Kenapa? Karena saya sadar saya tidak punya karunia berbahasa roh. Nggak akan jadi berkat buat orang lain. Lebih baik 5 menit, 10 menit itu saya mengutip firman Tuhan dan saya sharingkan apa yang saya pahami dari firman Tuhan yang saya kutip itu. 5 menit, 10 menit pasti berharga, ya. Jadi daripada saya hanya 5 menit, 10 menit berbahasa roh yang tidak dipahami orang lain. Kurang lebih seperti itu, saudara. Ini pengajaran Paulus yang kebetulan saya sangat sepakat, ya. Bukan semata-mata karena saya Paulus juga, ya. Tapi karena memang ini yang saya pahami dan saya hidupi selama ini, ya. Ayat 8, ya. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Ya. Bapak Ibu tahu nafiri kan? Shofar itu ya, atau sangkakala. Jadi kalau ditiupinnya, ya, saya punya pengalaman, saya punya shofar, saudara, yang saya beli cukup mahal, ya. Harganya mahal, kalau menurut saya mahal, karena saya beli shofar yang kelas premium gitu ya, yang memang dari tanduk rusa yang bagus begitu ya. Jadi bunyinya kalau memang kita tahu teorinya, itu ditiupkan bisa beberapa nada dan bulat sekali suaranya, bersih sekali suaranya. Shofar atau nafiri banyak yang dijual. Kalau Bapak Ibu ke Israel banyak yang pendek-pendek itu banyak, tapi suaranya nggak enak, cempreng gitu ya. Sehebat apapun kau niupnya, kalau niup pakai itu nggak akan bagus gitu ya. Lebih bagus shofar yang kelas premium tadi. Dan saya belajar niupin shofar, dan karena saya tidak menggumulinya sungguh, ya saya hanya punya beberapa nada saja. Ya. Kalau cuma ditiup kit, kit, ya itu gimana ya? Orang tidak akan bisa terpengaruh. Karena shofar atau nafiri itu biasanya digunakan, atau sangkakala itu biasa digunakan untuk berperang. Maka biasanya kalau berperang itu kan orang niupin trompetnya itu kan dengan nada. Ada nada-nada tertentu. Nada ini misalnya untuk, ayo siap-siap pasukan, kita mau perang. Nada ini, ayo kita mundur karena kita sudah kalah. Nada ini, ayo kita terus maju karena musuh sudah kalah. Nada ini, ayo kita kembali ke camp kita karena hari sudah sore. Kita lanjutkan peperangan pada esok hari. Itu ada nada-nada khususnya. Ya, jadi kalau ditiup cuma satu nada doang, ya orang nggak ngerti itu artinya apa. Tapi ketika orang bisa membunyikan dengan nada-nada berbeda, dengan arti yang berbeda, maka itu menjadi guidance, ya, menjadi pemahaman dari pasukan perang sehingga tahu
kemana mereka harus melangkah, majukah, mundurkah, mengejarkah, atau larikah, ya itu kan jadi paham gitu, nangkep ya saudara ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan tadi ya, dihubungkan dengan bahasa roh misalnya ya. Jadi kalau dipakai hanya untuk kau sendiri yang bisa menikmati, ya buat apa? Dalam tentu pertemuan ibadah, kalau di kamarmu sendiri kenceng-kenceng berbahasa roh ya silakan, karena tidak ada orang yang terganggu. Tapi dalam pertemuan ibadah di gereja berbahasa roh dengan teriak-teriak, dengan suara yang volume keras, bagi saya ya buat apa? Apalagi saudara nggak punya karunia menafsirkannya itu, ya. Jadi kalau nggak punya karunia menafsirkannya ya buat apa? Karena nggak jadi berkat, ya. Nah, untuk karunia menafsirkan bahasa roh ini juga bagi saya juga hati-hati, ya. Karena banyak orang yang bagi saya ya mengaku kepada saya punya karunia menafsirkan bahasa roh, tafsiran bahasa rohnya ya itu-itu aja gitu. Tuhan mengasihimu, Tuhan akan memulihkanmu. Loh, bagi saya bahasa roh kan nggak cuma itu. Ketika kita mau ngomong sama orang kan kalimatnya bukan apa kabar, sudah makan belum. Kalau hanya kosakatanya itu setiap kita komunikasi sama orang 1 jam, apa kabar, sudah makan belum, apa kabar, sudah makan belum. Selama 1 jam kita ngomong artinya itu doang kan ya juga konyol saudara saya. Karena banyak orang yang saya cerita sama saya, dia punya karunia berbahasa roh. Ya ketika dia menafsirkan berbahasa roh, ya tafsirannya ya itu-itu aja. Setiap minggu itu-itu, bulan itu-itu. Lah bagi saya, masa sih bahasa roh itu artinya cuma itu gitu ya. Jadi tentu menjadi introspeksi bagi Bapak Ibu, maafkan saya, yang merasa punya karunia berbahasa roh, apakah itu benar-benar karunia. Sebab kalau karunia berbahasa roh, tentu setiap bahasa roh yang diucapkan oleh beberapa kekasih kita, atau Bapak Ibu yang berbahasa roh, itu punya arti yang khusus, spesifik, sesuai dengan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada komunitasmu di momen itu, ya. Tentu lebih spesifik gitu saudara ya. Jadi kalau nggak berpengaruh, nggak jadi berkat, what for gitu loh saudara ya. Daripada menjadi syak atau batu sandungan bagi orang lain. Sombong mentang-mentang punya karunia bahasa roh, akhirnya jadi batu sandungan buat orang lain. Kan inti dari Korintus kan kita harus menghargai sesama kita, menghargai orang lain. Itu loh poinnya Korintus tuh itu ya. Supaya kita hidup tuh tidak egois, hidup tidak egosentris, menghargai orang lain. Kita lanjutkan ya ayat 9-nya. Demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ayat 10. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Semua bahasa itu punya bunyi yang berarti, punya arti. Bahasanya mungkin aneh. Saya pernah mendengar bahasa orang Afrika tuh kadang-kadang aneh gitu ya. Tapi pasti dalam bahasa mereka itu, yang mengerti bahasa itu ada artinya. Jadi sama dengan berbahasa roh itu. Ya, ketika saya punya karunia berbahasa roh, saya berkata-kata dengan bahasa yang diarahkan Roh Kudus untuk saya ucapkan, itu mestinya ada artinya. Ya. Jadi adalah lebih baik kalau mau digunakan untuk orang lain, saya menggunakannya dengan volume yang keras. Saya memiliki karunia berbahasa roh. Supaya saya bisa saya memiliki karunia menafsirkan bahasa roh. Supaya saya bisa menafsirkannya dalam bahasa Indonesia kepada orang di sekitar saya. Ya, karena bahasa yang saya ucapkan itu, kira tata, meskipun hanya kira tata, itu mestinya ada artinya. Ya, pasti berarti seperti bahasa-bahasa yang ada di bumi ini. Ya, jadi harus ditafsirkannya kalau digunakan untuk umum. Tapi kalau karena saya berkata-kata dalam bahasa roh itu dalam perspektif, kalau gue nggak bisa ngutarain isi hati gue dengan bahasa Indonesia yang gue biasa ucapin kepada Tuhan, ya udah pakai bahasa roh aja deh. Karena saya percaya bahasa roh itu bahasa yang dituntun Roh Kudus, ya, dan Tuhan tentu mengerti. Nah, ketika saya berkata-kata itu, saya tidak dengan perspektif saya mau memahami kata-kata saya itu. Saya hanya ingin mengeluarkan isi hati saya. Pokoknya yang penting plong lah, dan Tuhan ngerti itu. Ya, karena saya hanya punya perspektif seperti itu dalam pemahaman saya soal karunia berbahasa roh, maka saya tidak punya urgensi kalau bagi saya ya, menafsirkan atau memiliki penafsiran dalam bahasa roh itu. Karena bahasa roh itu tidak saya gunakan untuk umum. Dan saya memang tidak pernah berbahasa roh dengan keras.
di depan komunitas Kristen manapun gitu saudara ya. Meskipun mereka dalam PD persekutuan doa tertentu berbahasa roh dengan keras, saya hanya berbahasa roh untuk saya sendiri saja ya, dengan volume yang hanya untuk saya dengar. Bahkan mungkin kiri kanan saya mendengarnya hanya sayup-sayup saja, karena saya tidak punya pemahaman ya untuk menafsirkannya buat orang lain. Karena dalam perspektif saya ya, setiap orang punya penafsiran saudara ya. Bahasa roh itu untuk diri sendiri, untuk membangun diri sendiri. Kalau untuk orang lain ya nggak usah pakai bahasa roh. Saya lebih meminta karunia bernubuat itu supaya saya bisa berkata-kata dan orang lain bisa mengerti, gitu ya saudara ya. Itu pemahaman saya. Tentu kalau Bapak Ibu punya penafsiran lain ya monggo-monggo aja ya, karena setiap kita punya hak untuk menafsirkan ayat-ayat ini ya. Kita baca lagi ayat yang 11. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia menjadi orang asing bagiku. Benar kan? Bapak Ibu misalnya tidak bisa menguasai Jerman, tiba-tiba ada turis Jerman yang bicara Jerman karena dia tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak bisa berbahasa Inggris ya. Jadi kita tidak ngerti sama sekali ya. Dia berbahasa Jerman ya, bagi kita ya orang asing nih ya. Kita nggak ngerti lah, kita nggak bisa pakai, kita balas pakai bahasa Indonesia juga dia nggak ngerti, jadi lucu gitu kan. Jadi akhirnya berkomunikasi pakai bahasa tubuh ya. Jadi seperti itulah bahasa roh. Kalau Bapak Ibu ucapkan dan itu Bapak Ibu niatnya untuk digunakan buat orang lain, diperdengarkan buat orang lain, tapi kalau orang lain tidak mengerti artinya, buat apa? What for? Sia-sia gitu ya. Seperti kata Paulus tadi, sia-sia di udara gitu ya. Kita lanjutkan ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi yang lebih utama itu adalah karunia untuk membangun jemaat. Karunia nubuat tadi yang paling utama kata Paulus. Ya. Milikilah atau mintalah karunia, mintalah pemberian dari Tuhan itu buat kita. Kalau kita sudah punya Roh Kudus, pasti kita minta diberi. Pasti, saya berani pastikan itu. Pengalaman saya begitu. Saya ketika bertobat, terima baptisan Roh Kudus, terima Roh Kudus, saya punya karunia mengajar, dan ketika saya butuh karunia-karunia lainnya, saya minta, saya diberi. Bahkan ada beberapa karunia yang saya miliki sekarang itu tidak saya minta, tapi Tuhan tambahkan. Jadi dalam perspektif ini, dalam pengalaman saya, kalau Bapak Ibu meminta, pasti diberi. Tapi mintalah karunia yang berguna untuk membangun orang lain. Karena tadi, inti dari Korintus, Bapak Ibu harus berdampak buat orang lain. Ya, berguna bagi orang lain, jadi berkat buat orang lain. Maka milikilah karunia yang berguna bagi orang lain, itu kata Paulus. Ya, di ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke berapa tadi? Oh, ayat yang ke-12 ya. Ayat yang 13 kita lanjutkan ya. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Dalam konteks ini, kalau menggunakan atau berkata-kata dengan bahasa roh sebagai karunia untuk jemaat ya, dipraktekkan ya, digunakan di depan banyak orang. Itu orang yang seperti ini kata Paulus harus berdoa supaya kepadanya juga diberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tapi akal budiku tidak ikut berdoa. Iya, karena ketika kita berdoa dalam bahasa roh, berkata-kata dalam bahasa roh ya, roh kita, Roh Kudus dalam kita lah yang berkata-kata, karena itu kata-kata yang tidak kita pahami kan. Jadi itu kata-kata yang dari Dia, yang keluar dari bibir lidah kita. Akal kita tidak berjalan ya. Karena kalau kita nggak ngerti bahasa itu, kok bagaimana kita bisa mengatur ya? Ya, kalau kita Bapak Ibu sering memahami diri, kalau kita mau bicara sama orang, kan kita pikirin ini siapa nih, teman kita, teman apa nih, teman SD, SMP, apa SMA nih, dia pengetahuannya apa yang kita mau ngobrolin sama dia, kan udah kita pikirin dulu dengan akal kita. Akhirnya gara-gara kita sudah formulasikan itu di otak kita, keluarlah lewat kata-kata komunikasi yang kita sampaikan kepada orang tersebut ya. Tapi kalau bahasa roh kan Bapak Ibu apa gimana gitu ya, kita yang berbahasa Indonesia memikirkan soal sorga gitu, atau tentang Tuhan ampuni saya, tapi yang kita keluarkan bahasa roh, itu nggak mungkin saudara ya, karena bahasa roh yang keluar itu kan kita tidak pahami, hanya roh yang memahami. Jadi benar kata Paulus, ketika kita berbahasa roh itu roh yang sedang berdoa, roh kita ya, Roh Kudus dalam kita yang membantu roh kita untuk berdoa kepada Bapa, sehingga kita terbangun nanti imannya, bukan akal budi kita
Ya, jadi kata Paulus nih ayat 15. Jadi apa yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku di ayat 16 ya. Jadi apa yang ku perbuat? Jadi aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji Tuhan dengan rohku, tetapi aku juga menyanyi dan memuji Tuhan dengan akal budiku. Jadi kata Paulus, ya, kalau kita mau baik, ya, kita harus juga berbahasa roh, tapi juga berbahasa manusia, ya. Kita harus berdoa dengan roh, tapi juga berdoa dengan akal budi. Jadi penting ketika kita, misalnya dalam konteks menyembah Tuhan yang saya bilang tadi, saya senang banget kalau ada worship leader yang bisa menyembah Tuhan dengan bahasa roh. Tapi bukan ketika menyembah Tuhan dengan bahasa roh melulu, ya. Karena bagi saya sepakat dengan Paulus, saya sangat mengimani apa yang dikatakan Paulus. Kalau kita mau berkata-kata dengan Tuhan, bukan saja berkata-kata dengan roh, ya, tapi juga berkata-kata dengan akal budi kita. Ketika kita berkata kurama shikira bara-barama, kita ikuti lanjutnya, Tuhan kau baik, kau ajaib, kau mulia. Dengan kata-kata yang keluar dari akal budi kita yang kita mengucapkan memuji menyembah Tuhan. Kurang lebih seperti itu saudara ya. Ayat 16. Sebab jika engkau bersyukur, mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas ucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Ya, karena bahasa roh yang kita gunakan dia nggak ngerti, ya. Padahal kita mau mengucap syukur tapi nggak pernah diaminin, ya. Misalnya, Tuhan berkatilah keluargaku, aku bersyukur, aku diberikan keturunan ilahi. Kan mestinya di orang-orang itu kalau kita pakai bahasa manusia kan, amin, gitu kan ya. Akhirnya mereka mengimani dan mengamini apa yang kita ucapkan itu. Jadi berkat akhirnya. 2-3 orang sepakat, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Tapi kalau kita mau mengucapkan itu, tapi yang keluar dari bibir lidah kita kurang mesyikira bara-bara, apa yang diaminin, mereka nggak ngerti kok apa yang kita ucapkan. Gitu ya saudara ya. Nggak jadi berkat akhirnya. Ya, nggak berdampak buat orang lain. Ayat 17. Kita naikin ya, ayat 17 ya. Sebab, sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tapi orang lain tidak dibangun olehnya. Ya buat apa? Ya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Paulus ngomong ini bukan dia tidak melakukan atau tidak memiliki. Dia memiliki karunia bahasa roh dan dia berkata-kata dengan bahasa roh lebih banyak daripada orang lain. Tapi bukan di pertemuan jemaat. Tapi bukan dalam ibadah di gereja. Tapi ketika dia sendirian dengan Tuhan, membangun iman. Karena bahasa roh yang dia ajarkan itu membangun diri, bukan membangun orang lain. Ya, ayat 19. Tapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti. Perhatikan baik-baik. Untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi penting hanya beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang kita ucapkan dan dimengerti orang lain dan akhirnya membangun orang lain daripada ribuan kata-kata bahasa roh dalam setengah jam yang kita ucapkan di gereja sedangkan orang lain tidak mengerti. Itu hanya untuk kita. Kita yang diberkati tapi orang lain tidak diberkati, kan egois. Lebih baik dalam pertemuan jemaat kita diberkati dan kita memberkati mereka juga. Begitu kan saudara ya? Jadi Paulus ini mengajarkan dengan luar biasa kepada jemaat Korintus. Saya nggak tahu gereja saudara bagaimana, berbahasa roh apa tidak, mempercayai karunia bahasa roh apa tidak, karena setiap gereja punya penekanan berbeda-beda soal hal ini. Saya tidak masuk area itu, ya. Tapi kalau saudara gereja yang berbahasa roh, ya, atau saudara punya karunia itu, mulai sekarang saya berharap kita bijak menggunakannya itu. Kalau kau berdoa di rumahmu pribadi kepada Tuhan, ingin mengucapkan hal-hal yang kau nggak bisa perkatakan dengan kata-kata dalam bahasa Indonesia, ya berbahasa roh lah. Karena dengan itu roh pasti akan menuntunmu, Tuhan pasti mengerti, dan kau pasti akan lega. Tapi dalam pertemuan jemaat, dalam ibadah, sebaiknya menggunakan kata-kata yang dimengerti oleh orang lain, supaya jadi berkat bagi orang lain itu. Kita lanjutkan ya, ayat yang ke-20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tapi orang dewasa dalam pemikiran. Jadi maksudnya anak-anak itu kan memang iseng gitu ya, punya kenakalan ya, tapi dewasa dalam berpikir. Intinya ya dalam konteks ini ya mungkin yang saya pahami ya udah oke, berbahasa roh ya. Nggak apa-apa gitu ya, tapi ya tadi ya seperti orang dewasa ya, nakal nggak apa-apa lah. Emang kita punya karunia itu, kita ingin berbahasa roh ya silahkan, tapi untuk konsumsi diri sendiri,
jangan jadi syak atau jadi ganjalan bagi orang lain. Itu yang saya pahami di ayat yang ke-20 tadi ya, ayat 21. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengar aku, firman Tuhan. Itu Taurat ya. Taurat mengatakan Tuhan banyak menggunakan mulut orang asing, bahasa asing untuk mengajar orang Israel, tapi orang Israel tidak mendengarkan aku, memang karena bebal gitu ya. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda untuk orang yang tidak beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman, tetapi bukan untuk orang yang tidak beriman, tapi untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua yang diselidiki oleh semuanya. Segala rahasia yang terkandung dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi intinya saudara yang saya mau sampaikan, inilah yang diajarkan Paulus ketika kita menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jadi kalau kita menggunakan nubuat, mengucapkan atau menggunakan karunia nubuat di tengah-tengah pertemuan jemaat, itu bukan saja memberkati jemaat kita yang mengerti akhirnya, tapi juga orang-orang yang baru datang, ya. Kalau kita menggunakan bahasa roh dalam pertemuan jemaat, mungkin memberkati jemaat karena jemaat tahu itu bahasa roh, apa itu bahasa roh. Tapi kalau ada orang yang baru datang, aneh nih, sesat nih, ngomong apa dia? Gue nggak dapat apa-apa datang ke gereja ini. Nggak jadi berkat buat orang lain, ya. Kok akhirnya menjadi batu sandungan. Iya, kalau orang itu akhirnya mau datang minggu depannya ke gereja lainnya. Tapi kalau orang itu akhirnya punya stigma, nggak usah lah ke gereja. Orang Kristen di gereja mah aneh gitu ya. Ngomong-ngomong aneh-aneh ya. Bahasanya nggak ngerti gue, bukan bahasa daerah gue. Kayaknya juga bukan bahasa daerah di Indonesia ini. Kayaknya juga bukan bahasa asing. Gue nggak pernah dengar ada bahasa asing kayak gitu. Orang gila rupanya kerasukan setan. Nah, akhirnya dia nggak ke gereja. Nggak bertobat. Ya, tentu saudara nanti akan dihakimi oleh Tuhan kalau bagi saya. Karena satu jiwa ini datang ke gerejamu tentu kan dituntun Tuhan. Ya, tapi kalau kau tidak memberkati mereka dengan kata-kata yang penuh berkat yang mereka pahami, ya kau akan tentu tidak mengerjakan bagianmu. Karena Tuhan sudah mengirim dombanya, tapi dombanya itu tidak kau kasih makan rumput yang hijau. Kan gitu saudara ya. Jadi ya ini saya ucapkan karena saya memang dari gereja karismatik Pentakosta. Saya orang karismatik, saya orang Pentakosta. Ya, saya percaya baptisan roh itu adalah tandanya bahasa roh. Saya juga percaya karunia-karunia roh, termasuk karunia berbahasa roh. Saya orang karismatik juga. Orang yang percaya karunia-karunia itu digunakan untuk pelayanan, ya. Tapi saya mengikuti aturannya Paulus ini bahwa ketika saya datang dalam pertemuan ibadah, bahasa roh yang saya mau pakai itu hanya untuk konsumsi saya. Volumenya paling tidak hanya saya saja yang bisa dengar, nggak usah orang lain bisa dengar, gitu saudara ya. Kalau saya mau berkata-kata, mau perkataan saya ini dimengerti oleh orang lain, ya pakai bahasa Indonesia, pakai karunia nubuat, ya, sehingga kita bisa menjabarkan Alkitab ini dengan jelas terang buat mereka. Mereka tertuntun mengerti kemana arah langkah mereka berikutnya. Dan kalau kita dikasih juga pemahaman tentang hari esok, ya sharingkan supaya mereka juga akhirnya bisa berjaga-jaga. Bukankah itu nanti jadi berkat buat semua orang? Jadi saudara, jadi belajarlah untuk mengerjakan ini. Gunakanlah karunia-karunia yang jadi berkat buat orang lain. Itu inti yang ingin saya sampaikan di dalam pembahasan 1 Korintus 14, perikop yang pertama. Ya, ini sudah hampir 1 jam, saudara. Ya, jadi perikop yang berikutnya itu akan saya bagikan di hari berikutnya, ya, yakni peraturan dalam pertemuan jemaat. Ini lebih spesifik dalam penggunaan bahasa roh tadi, saudara ya. Jadi Paulus memang dari
1 Korintus 14 kita memahami bahwa jemaat Korintus ini memang jemaat yang punya pemahaman bahasa roh itu utama. Sehingga dalam gereja Korintus, orang-orang berlomba-lomba untuk berbahasa roh. Sehingga akhirnya mungkin ada beberapa orang yang baru datang atau orang Kristen dari kota lain yang datang ke kota itu ingin beribadah di gereja Korintus. Mereka bingung, ini kenapa nih orang-orang Kristen ini? Ya, sampailah berita itu kepada Paulus. Dan Paulus yang sebagai otoritas, memiliki otoritas wibawa terhadap jemaat Korintus, karena jemaat Korintus jemaat yang besar kemungkinan dia yang bangun. Ya, mereka juga menganggap Paulus sebagai guru dan rasul mereka. Paulus berkepentingan untuk menasihati mereka. Ya, ini loh baiknya menggunakan karunia yang utama tuh karunia nubuat, kata-kata yang bisa dipahami. Ya, kalau dalam pertemuan jemaat, ya kalau mau gunakan bahasa roh juga begini loh. Ya, itu nanti pasal berikutnya ya, di perikop berikutnya, di hari berikutnya akan saya bahas. Oke, sedemikian dulu pada malam hari ini. Semoga diberkati semuanya. Sekali lagi bentuk dukungan saudara, kalau saudara diberkati bisa subscribe, bisa kasih like ya, dan juga diberikan komen ya, komen yang mensupport lah pelayanan ini, diberkati atau apalah gitu kata-kata saudara, supaya kami juga akhirnya semangat terus. Kan butuh ya disemangati itu ya, sebab kalau saya jujur sebagai manusia, kalau saya sharing ini terus nggak ada feedback, nggak ada komen apapun dari saudara, nggak ada like juga ya, saya nggak pedulikan berapa like-nya ya, 1 pun puji Tuhan. Kalau ada 10-20 ya luar biasa. Kalau lebih daripada itu ya alhamdulillah lebih lagi ya. Tapi kalau nggak ada komen sama sekali, nggak ada like, saya pikir nih program jadi berkat apa enggak gitu kan, karena kita tidak berinteraksi langsung. Kalau kita ketemu langsung gitu ya, saya khotbah di mimbar, Bapak Ibu datang di gereja yang saya gembalakan, duduk di beberapa baris terdepan, saya khotbah, Bapak Ibu bisa saya lihat dengan matamu, dengan raut wajahmu, bagaimana Bapak Ibu merespon khotbah saya. Karena saya bisa melihat saudara. Kalau sekarang kan nggak bisa saya lihat saudara. Saya cuma khotbah di layar kecil bulat begini doang gitu ya. Jadi mohon komennya ya di kolom komentar. Dan lebih lagi saya berharap Bapak Ibu mau bekerja sama, kalau diberkati sharing program ini via WhatsApp saudara kepada banyak orang, lewat Telegram saudara kepada banyak orang, supaya orang juga akhirnya bisa join di program ini dan akhirnya bersama-sama dengan kita bertumbuh imannya karena setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan. Gitu saudara ya. Kalau saudara diberkati lebih lagi ya, ada kerinduan memberkati program ini supaya program ini semakin bagus ke depannya. Pak Seno bisa beli kamera yang lebih bagus lagi, punya SDM yang lebih bagus lagi ya. Kalau mau memberkati ya, saya tidak pernah memaksa, tapi kalau kau tergerak, ada layar di depan layar saudara, ada nomor rekening, bisa ditaburkan di sana sesuka cita saudara. Setiap rupiah yang masuk akan dikelola dengan baik untuk bisa kita upgrade program ini dengan alat-alat yang lebih bagus supaya kedepannya tampilannya lebih baik dan juga lebih variatif begitu ya. Nah, kalau tiba-tiba saya bagus kan ada sayapnya gitu ya, sayap malaikat gitu ya, kan mungkin saudara akan keren banget ya, mungkin kita akan bikin seperti itu ke depannya ya, supaya eye-catching gitu ya. Oke saudara, terima kasih. Dan sebelum kita akhiri, kita doa ya saudara ya. Mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kami sudah diberkati oleh 1 Korintus pasal 14 perikop yang pertama. Ajar kami kebenaran-Mu lebih lagi, mampukan kami bukan sebagai pendengar firman, tapi juga pelaku firman. Tuhan, kami berdoa buat Indonesia, pemerintah kami, doa buat gereja-Mu, doa buat komunitas The Warriors Digital Ministry ini, agar kami semua diberkati Tuhan lebih lagi, jadi berkat bagi banyak orang. Dan malam hari ini ampuni salah dan dosa kami. Malam hari ini juga kami mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya menjadi milik-Mu. Kaulah yang mempunyai tubuh dan hidup kami ini. Haleluya, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai ketemu esok hari. Doa saya, hari esokmu jauh lebih baik daripada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya lebih dahsyat lagi. Haleluya.